Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Wawan Gipsum. Untuk video kali ini kita membuat penyangga tandon air dengan kapasitas 560 liter. Kita menggunakan besi 10 mili. Dan untuk lebar kolom ini ukuran 18 persegi ini ya, untuk rakitan besinya. Dan ini untuk tapakan ya, atau bantalan yang nanti buat dasar footplate-nya. Dan ini lubang galiannya lebar 80 cm. Oke, untuk perakitan tiang kita kaitkan dengan rakitan bantalan bawah ini. Dan tidak lupa untuk besi penyangganya kita mekarkan seperti ini, kita bengkok keluar dan kita tali dengan rakitan besi bawah. Dan ini untuk pasir dan batu splitnya untuk campuran cor nantinya. Oke, langsung sudah kita masukkan ke lubangnya. Kita ikat biar lurus, tegak berdiri. Oke, dan ini pembuatan corannya, pengadukannya ini di sebelah lubang, jadi akan lebih mudah. Nanti tinggal kita sorong ke lubangnya aja. Nah, seperti ini. Oke, tadi sebelum ditaruh coran di bawah rakitan besi sudah kita kasih batu-batu ya, untuk besinya biar nggak nempel dengan tanah. Karena kalau besi nempel dengan tanah nantinya akan terjadi akan keropos besinya ya. Biasanya seperti itu pengalaman yang sudah. Jadi kita ganjal secukupnya lah, kira-kira satu batu yang nggak terlalu besar. Oke, ini coran sudah penuh seperti ini. Dan seperti ini bisa ditambah dengan batu-batu kecil, ini bisa dimasukkan karena coran sudah tebal. Sambil menunggu kering kita buat backcasting untuk tiangnya. Kita ukur tripleknya. Potong tripleknya sesuai alur penggaris tadi ya. Ya, kita belah tripleknya, ini ukuran 22 cm ini. Tinggal kita buat kotakannya ini. Oh ya, dan kita buat kita gunakan skrup ini ya, yang buat pengaitnya. Kita nggak pakai paku agar lebih ini ya, lebih kuat, nggak gampang jebol.
biarpun nggak dikasih klem itu, kalau kita gunakan skrup itu kan lebih kuat, insya Allah nggak bakal jebol. Dan nanti bakal lebih mudah untuk pembongkarannya, nggak usah kita congkel-congkel, tinggal kita putar ke belakang, bautnya udah lepas. Oke, nah, kotak sudah siap dipasang ini, tinggal kita pasang penutupnya. Ya seperti ini, kita pasang penutup juga pakai skrup ini biar nggak mudah lepas atau jebol ketika ditaruh coran ya. Ini kita tidak menggunakan klem backcasting, hanya menggunakan pengait penyangga buat biar nggak roboh aja, biar tetap berdiri tegak. Kelebihan dari skrup ini kan lebih kuat gitu ya, nggak gampang lolos. Kalau pakai paku biasanya sering lolos kalau nggak ditambah klem. Kalau pakai skrup nggak usah diklem, itu sudah kuat. Dan juga penerapannya lebih mudah, dan juga nanti buat bongkarnya akan mudah juga. Backcasting siap dimasukin coran ini. Oke, itu kelihatan kita nggak menggunakan klem ya untuk penguat backcasting. Hanya kita menggunakan tiang sebagai penyangga biar tegak berdirinya, nggak miring-miring. Oke, coran sudah penuh, tinggal kita bongkar dan kita sambung buat ke atasnya. Karena ini enggak sekali cor, melainkan 2 kali untuk pengecoran tiang dan sekali untuk pengecoran lantai atasnya ya, lantai yang buat alasnya. Ini pembongkarannya seperti ini, tinggal skrup kita putar ke belakang. Nah, mudah sekali, nggak harus congkel-congkel pakai linggis sadut seperti ini. Sangat mudah jika kita menggunakan skrup untuk pengaitnya. Ini tidak harus menggunakan klem, tapi terbukti ampuh ini, nggak ada yang jebol. Oke, sangat mudah sekali dan tetap rapi untuk kita pasang ke atasnya ya. Untuk sambungannya kembali rakitan tidak rusak, bongkarnya mudah, dan pastinya kuat. Kita ukur ketinggian yang kita inginkan ya, itu tadi.
Oke, kita pasang kembali backcasting yang tadi kita bongkar. Nah, baru ini yang untuk pengait bawah ini kita menggunakan paku. Ini yang papan dapat dengan coran itu kita menggunakan paku. Kalau untuk pengait backcasting kita menggunakan skrup seperti ini. Sangat mudah ini untuk pengerjaannya, juga sangat mudah dalam pembongkarannya, dan pastinya tetap rapi dan kokoh. Kita cor kembali ya. Setelah penuh kita bongkar lagi nanti, dan kemudian kita buat backcasting alasnya, backcasting buat lantai alas, lantainya. Oke, penuh sudah. Kita sekarang lanjut ke bagian atasnya, backcasting atas, casting buat lantainya, lantai tandon. Oke, begini cara buat backcastingnya ya. Sangat mudah kita kaitkan karena ini ada tembok, jadi sangat-sangat membantu. Oke, seperti ini langsung kita pasang tripleknya ya. Cukup dengan satu penyangga ini untuk menghematnya. Kita pasang di steker ya. Oke, ini rakitan besinya sudah jadi, ini dirakit dari bawah, di ke atas tinggal naruh aja, tinggal kita kaitkan dengan tiang penyangga. Nah, oke, sip. Oke, itu jaraknya juga sekitar 10 cm ini, jarak besi ke besi ini. Cuma ini hanya satu lapis ya, karena kita karena ini ukuran kecil, sudah cukup satu lapis. Tapi untuk jaraknya tetap seperti yang dua lapis. Ini jarak 10 cm. Oke, kita pasang penutupnya. Yes. Ini tetap menggunakan skrup ya. Nah, jadi bahan tetap bisa dipakai kembali. Langsung ke proses pengecoran ini, pengecoran lantainya ini.
Oke, itu pengecaran dan sudah disiapkan paralon ini ya, buat buangan jika ada air masuk, karena ini nantinya juga akan sembari buat talang ini, air dari atap atas akan masuk ke situ. Jadi kita pasang pipa yang agak besaran ini biar nggak gampang nyumbat nantinya. Di samping ini buat penyangga tandan sekaligus buat menampung air hujan biar ngalir lewat situ, istilahnya ngiras buat talang. Ini cukup dengan ketebalan 12 cm ini ya, karena akan menyangga beban. Kalau kita buat tipis-tipis takutnya nanti akan pecah atau nggak kuat. Oke, seperti ini sudah siap, ini corannya sudah selesai, tinggal nanti kita bongkar dan kita kasih tameng pinggir-pinggirnya biar air nggak kemana-mana, nggak melebar. Dan ini penyangga tandan cukup satu tiang ini kita pasang di tengahnya, insya Allah akan kuat dan jos gandos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.